Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refli Harun, Roy Suryo, dan Dr. Tifa, mereka sama-sama ingin agar keluarga Jokowi ini dihabisi reputasinya. Dan ketiga orang-orang tersebut tampaknya sama-sama bertekad untuk menghancurkan popularitas keluarga Jokowi. Ya, mereka begitu agresif sekali ingin mengadili Jokowi dan menangkap Gibran dengan akun fufanya tersebut. Jadi tak bisa dibantah lagi bahwa nampaknya memang orang-orang inilah yang mewakili munculnya narasi-narasi jahat dan narasi anti Jokowi dan keluarganya yang terus bermunculan saat ini secara intensif, terutama dalam bulan-bulan terakhir ini, di mana gelombangnya yang sangat menarik. Di satu sisi ada serangan terhadap keluarga Jokowi dan Gibran datang dari tokoh-tokoh sekuler seperti Najwa Shihab, Majalah Tempo, dan sejumlah intelektual dari perguruan-perguruan tinggi terkemuka. Namun di sisi lain, Amin Rais, Refli Harun, Abraham Samad, dan Dr. Tifa dan kawan-kawannya itu, mereka tampaknya sama-sama tidak mau mengizinkan Jokowi pensiun dengan nama baik. Mereka tampak sama-sama tidak bisa menerima kalau anak dan bahkan menantu Jokowi punya citra yang positif di masyarakat. Nah, karena itulah mereka akan terus mengulang-ulang narasi anti keluarga Jokowi tanpa henti, selalu menyerang Gibran dengan akun fufanya tersebut. Saya tidak bisa sepenuhnya paham apa yang hendak mereka capai sebenarnya. Kegagalan demi kegagalan yang mereka alami mungkin menyebabkan ia tak bisa menahan kemarahannya dengan terus menyuarakan kecaman terhadap Jokowi dan keluarganya tersebut. Nah, baiklah pemirsa, untuk lebih jelasnya marilah kita simak dulu video berikut ini. Perspekulasi nih Kak Irma, apa mungkin Wapres Gibran bisa nanti memimpin rapat kabinet dan seterusnya, sementara ngomong aja nggak bisa. Seperti itu kan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh teman-teman pro demokrasi ini kan gitu loh. Nah, sementara presiden ini percaya kok dengan wapresnya. Gimana Kak Irma? Sekarang saya tanya, ketika di debat, bisa nggak dia ngomong? Menurut saya dia bagus ngomong. Keren, makanya menang. Menurut saya dia bagus ngomongnya. Iya. Ya, walaupun Mahfud senior, Muhaimin senior, nggak kalah kok Gibran ngomong. Cara dia bicara, menyampaikan pendapat, itu ya. Walaupun ada gayanya yang mungkin dia memang gaya anak muda, dari situ memang dia dengan gayanya begini, itu kan sebenarnya dia untuk menarik anak muda. Jadi bukan ingin tidak sopan, enggak. Memang dia ingin menampilkan diri dia sebagai anak muda, enggak juga dia harus menampilkan diri dia sebagai orang tua dong. Kan justru mau menarik milenial nih dia. Kak Irma sendiri yakin berarti ya bahwa once memang itu ditugaskan kepada Gibran selaku Wapres, pada saat memang 10 hari mengendalikan pemerintah, itu Kak Irma yakin bahwa Gibran akan sanggup. Gibran itu pernah jadi wali kota Solo. Dan selama menjadi wali kota Solo, menurut saya nggak ada hal-hal yang krusial yang tidak bisa dia tangani menurut saya. Saya sering lihat itu dia bicara sama masyarakat, misalnya demo, dia datengin sama dia. Setelah dijelasin, terus dia bilang, wes balik. Masa, wis udah saya jelasin ya. Nah, udah sekarang pulang gitu ya. Ternyata orang itu pulang kok. Setelah dia menjelaskan itu orang itu mereka paham, kemudian pulang. Kalau misalnya dia menjelaskannya tidak baik, menurut saya nggak mungkin orang itu mau pulang gitu loh. Tetap aja ngotot di situ. Tapi orang-orang itu pulang gitu loh. Menurut saya dia bisa mempersuasi orang dengan baik. Justru ini menjadi semacam kesempatan buat Mas Gibran atau Mas Wapres kita ini untuk membuktikan diri atas tudingan-tudingan miring ya yang meragukan kompetensinya Wapres muda ini, kan begitu Kak Irma? Kan Gibran ini didampingi oleh orang-orang pinter loh Bang. Kan ada pembantu presiden, nggak harus dia kerja sendiri loh. Kalau soal pertanian dia tinggal manggil Menteri Pertanian dong. Nah, ada satu hal yang lucu. Ketika dia menyidak LRT misalnya, kemudian ketika ada yang nanya, Gibran manggil dong manajer LRT-nya untuk menjawab. Itu si pembenci mengatakan dia nggak bisa jawab. Seperti itu. Itu kan menurut saya naif, tolol, dungu. Lah ya Gibran mana tahu dia soal LRT, iya kan?
soal hitungan uang dan lain sebagainya. Kalau di situ ada orang yang berkompeten di situ, ya silakan jawab. Artinya Pasti sikap dia panggil Wapres pada saat menjawab itu sudah benar. Oh, udah benar. Tolong jawab nih. Kan gitu. Karena dia yang bertanggung jawab. Iya, iya. Bukan Gibran. Masa misalnya ada yang bertanya soal HAM. Masa Gibran suruh jawab? Gitu ya. Dia panggil dong ahlinya. Untuk apa? Pembantu presiden kalau itu nggak digunain gitu loh. Kalau semua harus presiden semua yang turun tangan, ya nggak usah ada menteri. Nggak usah ada wakil menteri. Nggak usah ada staf khusus dan lain sebagainya. Nggak perlu. Berarti publik tidak harus punya ekspektasi bahwa apakah itu presiden atau wakil presiden seolah semua persoalan harus bisa dijawab. Ekspektasinya terlalu tinggi dan naif juga barangkali ya Kak Irma ya. Naif, kalau menurut saya naif itu hanya berdasarkan rasa ketidaksukaan saja. Gitu kan? Kalau menurut saya wajar misalnya Pak Prabowo wawancara itu kan, diwawancarai Pak Prabowo itu soal ini gimana? Terus Pak Prabowo bilang sini. Nah ini ada yang berhak nih menjawab. Apakah itu salah? Enggak, bukan berarti Pak Prabowo nggak bisa jawab. Tapi kalau soal angka-angka, misalnya soal apa namanya teknis, ya harus orang yang bersangkutan yang jawab. Polisi baru ke presiden. Oke. Diteruskan apa enggak nih LRT? Nah itu pribadi Pak si Gibran boleh jawab tuh. Prabowo boleh jawab tuh. Gitu loh. Kan gitu. Jadi memang atau mungkin begini Kak Irma, atau memang Mas Gibran selaku Wapres memang tidak diberikan izin barangkali oleh Presiden untuk mengeluarkan statement. Pokoknya dipantau aja, apapun laporannya nanti laporkan ke saya. Atau barangkali seperti itu Kak Irma? Saya kira nggak juga ya, tapi Gibran tahu menempatkan dirinya menurut saya. Oke. Bukan nggak boleh. Saya yakin kok Pak Prabowo itu bukan orang yang diktator. Ya, dia juga mau dia menginginkan Gibran juga belajar toh. Tanggung jawabin loh, kan gitu. Ya, dia pasti juga Pak Prabowo berani keluar negeri, meninggalkan itu ke Gibran, pasti dia percaya Gibran dong. Betul. Ya, dia percaya orang-orang yang mendampingi Gibran itu dia pasti yakin banget gitu. Nah, ini mau diadu domba lagi, udah cukup, enough. Udah cukup lah. Dan sebenarnya yang perlu kita sadarkan kalau menggunakan diksi sadarkan adalah ruang publik ini Kak Irma, ya kan? Bagaimana supaya apapun yang muncul di ruang publik ya, itu tentunya lewat televisi, ya, lewat media sosial, ya kan? Karena memang informasi filternya kan nggak ada. Gini Bang, mohon maaf ya Bang, saya kemarin sempat juga mengkritisi media. Saya bilang betapa memalukannya ketika misalnya, mohon maaf ya, media saling berebut mengomentari Fufu Fafa. Iya. Menurut saya itu hal yang remeh-temeh banget gitu. Karena mengejar rating barangkali Kak Irma. Nah itu dia. Jadikan yang namanya media itu kan jendela dunia, ya. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang valid, bermanfaat, kan itu. Tapi kalau tujuannya kemudian hanya sekedar rating, rusak negara. Kalau sosmed itu jumlah penonton ya. Rusak negara ini. Rusak kalau menurut saya. Jadi sudah benar ketika Pak Prabowo bilang ini media nih kita catat ya, gitu kan. Ini yang ini. Itu menurut saya udah benar. Karena memang harus ada pembenahan. Itu sudah harus ada pembenahan. Gitu. Jangan sekedar mencari rating. Jangankan media, partai politik aja saya kritisi kok. Jangan cuman cari kursi, tapi cari caleg yang memang berkualitas, kan gitu. Sama media juga harus yang berkualitas lah. Jadi Kak Irma pun termasuk yang firm ini ya, bahwa seorang Wapres Gibran Rakabuming pun akan sanggup menjalankan tugasnya ketika Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri. Nggak ada keraguan sedikit pun Kak Irma. Enggak. Bukan karena Kak Irma pendukung Pak Jokowi ya? Oh enggak, saya gini. Apa sih yang saya dapat dari Jokowi? Coba saya tanya. Nggak ada. Saya anggota DPR loh. Anggota DPR, 3 periode. Saya nggak dapat apa-apa dari Jokowi. Duit enggak, posisi enggak, fasilitas enggak. Gitu. Apa sih yang saya perjuangkan?
yang saya perjuangkan itu adalah bagaimana Indonesia ini ya persatuan dan kesatuan bangsanya nggak diganggu, kemudian pemerintahannya bisa kerja. Kalau ada yang melenceng ya kita kritisi, kita gebukin, kita bicara, tapi jangan dengan hate speech, gitu loh. Jangan dengan ujaran kebencian, jangan dengan adu domba, jangan dengan fitnah, gitu. Jangan rusak rumah kita sendiri, gitu loh. Ayo kita bertarung, nggak apa-apa. Kan kontestasi itu kan bertarung, Bang. Ada yang kalah, ada yang menang. Iya kan? Justru ini masa depan yang bagus. Nasdem 10 tahun bersama Jokowi. Ya. PDIP 9 tahun bersama Jokowi. Oh, ada diskon 1 tahun. Loh, iya dong. Setahun setelah itu kan mulai tidak harmonis. Iya. Tapi kan Nasdem walaupun kami kemudian mendukung Anies, tapi kami masih tegak lurus, masih bersama dengan Jokowi sampai dengan selesai masa tugasnya. Kalaupun ada hal-hal yang kadang kompak, kadang nggak kompak, itu hal yang biasa dalam politik. Iya. Kan nggak harus selalu seiring sejalan. Dan lebih patennya lagi Kak Irma, setelah kabinet baru terbentuk, walaupun pada saat Pilpres berbeda, ya kan? Tapi Pak Surya Paloh tetap mendukung. Karena termasuk Muhaimin Iskandar dari PKB. Karena Bang Surya itu mengajarkan kami dahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kita sebagai partai politik. Itu yang disampaikan Bang Surya. Untuk apa ada partai politik kita kalau kemudian negara ini hancur? Bang Surya itu ngomong seperti itu. Jadi apalagi yang mau kita omongin gitu? Iya. Ketika ada orang kemudian ngomong, kenapa Bang Surya nggak ngambil menteri? Oh ini pasti 2 kaki. Oh nggak begitu. Kami ini tahu malu, tahu diri. Iya. Ya, kita nggak ikut berdarah-darah, bahkan kita kemarin menjadi kompetitornya, bersaing. Padahal kan ditawarkan Pak Prabowo juga. Ditawarkan. Tapi Pak Surya menolak ya? Bukan menolak, tidak mau membebani. Iya. Karena kami dulu tidak ikut mendukung. Ya, gitu ya. Ya. Tapi kita tetap berada di gerbongnya Pak Prabowo dengan 69 kursi di DPR, semuanya kami serahkan untuk mendukung Pak Prabowo. Keren kan? Keren. Nah, Kak Irma, sekarang terakhir nih Kak Irma, saya mau masuk ke bidang kerja Kak Irma di Komisi 9, ya kan? Di Depnaker ya, Depnaker tadi kesehatan dan seterusnya. Nah, yang menjadi PR masalah ketenaga kerjaan ya kan, masalah kesehatan itu kan memang banyak Kak Irma. Sekarang kan kita melihat pengangguran juga menjadi perhatian yang serius ya kan. Nah, kemudian juga menurunnya jumlah kelas menengah itu kan dampak dari pengangguran kan begitu. Nah, dengan kementerian yang baru ya kan, Yasirli ini dan wamennya teman Kak Irma, Noel kan gitu. Nah, dari pertemuan pertama kemarin pada saat rapat perkenalan dengan Komisi 9, Kak Irma optimis nggak bahwa kementerian ini kayaknya benar-benar hasil akmilnya kayaknya kerasa nih gitu. Jadi gini, saya